Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis statik dan dinamik. Nah, tapi yang kita bahas hanyalah untuk gerakan translasi atau linear atau gerakan lurus. Gerakan lurus gini. Kita akan bahas bagaimana jika terjadi percepatan dan perlambatan. Jadi kita akan mencoba menganalisis bagaimana kalau dia ada percepatan dan bagaimana kalau dia mengalami perlambatan. Nah, kita akan bahas yang percepatan dulu atau akselerasi. Nah, berikut ini adalah contohnya. Jadi ada sebuah balok, kemudian kita kasih gaya dorong ke kiri. Ada sebuah balok ditaruh di lantai, kita kasih dorongan ke kiri, memiliki massa M. Nah, karena kita dorong ke kiri, maka akan muncul gaya gesek ya, yang arahnya adalah melawan dari gaya dorong tadi. Berarti gaya geseknya adalah ke kanan dan gaya dorongnya ke kiri. Nah, kita akan coba melakukan analisis statik dan dinamik. Ingat bahwa statik dan dinamik itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi kita basicnya adalah statik. Kalau statik udah paham, baru kita menginjak ke yang dinamik. Nah, kita bahas satu persatu statik dan dinamik. Jadi ingat rumus dasarnya bahwa pada statik itu adalah jumlah gaya itu sama dengan 0. Ini adalah hukum Newton pertama. Kalau dinamik, jumlah gayanya itu sama dengan massa kalikan percepatan. Itu adalah hukum Newton kedua. Nah, kita coba analisis statik dulu. Nah, statik rumusnya adalah jumlah gaya sama dengan 0. Hukum Newton pertama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah diagram gayanya. Anggap aja ke kiri itu positif, ke kanan negatif, berarti F dikurangi dengan Fg. Gaya dorong yang kita berikan dikurangi dengan gaya gesek yang terjadi antara permukaan jalan dan ini baloknya itu sama dengan 0. Karena kita pakai hukum Newton pertama, kita analisis statik. Nah, berarti gaya dorong ke kiri itu akan sama dengan gaya geseknya. Nah, ingat ketika jumlah gayanya sama dengan 0, berarti kondisi benda itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, dia diam. Jadi ketika kita kasih gaya itu benda diam karena dilawan oleh gaya gesek. Itu diam. Yang kedua, dia adalah bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ketika kecepatan konstan kan berarti percepatannya 0, berarti kan ini 0, M kali A sama dengan 0, sehingga sigma F sama dengan 0. Nah, jadi perlu diingat atau dipahami bahwa kita bisa melakukan analisis statik itu jika kondisi benda itu posisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu kuncinya. Nah, kita sudah selesai melakukan analisis statik, di mana hasilnya adalah benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu jika gaya dorongnya F itu sama dengan gaya geseknya. Nah, kemudian kita meningkatkan pembahasan yaitu tentang analisis dinamik. Ingat rumusnya bahwa dalam analisis dinamik itu jumlah gaya itu sama dengan M kalikan A. Ini adalah hukum Newton kedua. Nah, kita lihat di sini juga bahwa ke kiri misalkan dia positif, ke kanan negatif. Berarti F gaya tariknya dikurangi dengan Fg gaya gesek itu sama dengan M kalikan A. Nah, kita bisa melakukan ini analisis dinamik itu jika kondisi benda itu bergerak. Bergeraknya dia memiliki percepatan. Karena kita bahas yang percepatan dulu. Berarti dia bergerak tetapi kecepatan tidak konstan. Dalam hal ini dia mengalami percepatan. Jadi kalau kita tarik dengan gaya F, benda ini bergerak ke kiri dari diam ke bergerak, berarti kan ada percepatannya, ada perubahan kecepatan kan, dari kecepatannya 0 menjadi kecepatannya tertentu karena kita kasih tarikan ke kiri. Nah, ini kita tahu bahwa benda ini bergerak, berarti F dikurangi dengan Fg, gaya tarik dikurangi dengan gaya gesek itu sama dengan M kali A. Kalau ini kita bawa ke kiri, M kali A nya bawa ke kiri, berarti F dikurangi Fg dikurangi M kalikan A sama dengan 0. Jadi ini gaya dorong ke kiri dikurangi dengan gaya gesek dikurangi dengan massa kalikan percepatan sama dengan 0. Nah, perhatikan
ini kita pakai hukum Newton kedua, yang ini menjadi hukum Newton pertama. Kenapa? Karena jumlah gayanya sama dengan 0. Ketika jumlah gayanya sama dengan 0, itu berarti kan hukum Newton pertama. Nah, padahal kita tadi awalnya menggunakan hukum Newton kedua. Nah, dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa persoalan dinamik itu bisa kita selesaikan dengan hukum Newton pertama, atau persamaan atau permasalahan dinamik itu bisa kita selesaikan dengan analisis statik jika kita mengetahui ini. Kita masukkan M kali A nya. Nah, ini hukum Newton pertama. Nah, bagaimana cara merubah dari hukum kedua menjadi hukum Newton pertama? Nah, ini kalau kita gambarkan di gambar yang ini, yang awalnya ini kita rubah menjadi hukum Newton kedua atau kita analisis dinamik. Ingat, kita jadi dari persamaan ini F dikurangi FG dikurangi M kali A sama dengan 0, kita gambar di bendanya, di diagram bendanya. Nah, kita lihat bahwa ini adalah baloknya, kita tarik ke kiri, F, muncul gaya gesek FG. Nah, ini kan sama dengan kasus statik. Nah, bedanya kalau kita menggunakan dinamik, kita tambahkan variabelnya ini, M kalikan A. Nah, bagaimana arah M kali A nya? Kita lihat di sini bahwa M kali A itu mengurangi dari F, berarti dia berlawanan dengan F nya, berarti arahnya ke kanan. Nah, dari sini kalau kita selesaikan dengan hukum Newton pertama, di mana sigma F sama dengan 0, berarti kan F dikurangi FG dikurangi M kali A sama dengan 0. Nah, ini kalau kita membuat persoalan dinamik menjadi statik, dengan syarat kita harus menambah atau menggambarkan bagaimana arah dari M kali A nya. Nah, orang sering bilang M kali A itu adalah inersianya, gaya inersia. Nah, jadi kalau benda itu bergerak ke kiri, maka inersianya adalah ke kanan. Kalau perkiraannya dia berubah percepatan ya, kalau dia percepatan. Nah, ini adalah manfaat kita mengubah hukum Newton pertama menjadi hukum Newton kedua menjadi hukum Newton ke-1. Kenapa kita rubah seperti ini? Supaya lebih gampang menganalisis. Jadi ketika kita bisa membuat gambar ini, maka kita tinggal mengaplikasikan sigma F sama dengan 0. Nah, itu sudah ketemu seperti kita menggunakan yang hukum Newton kedua. Nah, ini adalah contoh kasus yang percepatan. Ini analisis dinamik yang percepatan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia mengalami perlambatan? Nah, untuk perlambatan ini sedikit berbeda dengan yang percepatan. Kita bahas selanjutnya seperti ini. Nah, perlambatan itu kan artinya deselerasi. Nah, ketika benda itu melambat, berarti kan dia pasti dalam kondisi bergerak. Berbeda dengan tadi ketika kita melakukan statik, itu kan dia kondisi diam. Kalau ini ada perlambatan, dia pasti kondisi dia bergerak. Nah, bergerak itu artinya apa? Dia bergerak dari kecepatan konstan dan melambat. Jadi kecepatannya berkurang, itu kan terlambat. Nah, karena dia kondisi bergerak kemudian kecepatannya berubah, kita tidak bisa melakukan analisis statik. Maka kita satu-satunya jalan adalah kita melakukan analisis dinamik. Berbeda ya dengan tadi yang statik. Jumlah gaya sama dengan 0 kan dia dua kemungkinan. Yang pertama diam, yang kedua adalah bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ketika perlambatan kan dia awalnya bergerak kan bisa kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan kita pakai hukum yang statiknya, hukum Newton pertama. Tapi karena dia melambat, berarti kan dia ada perubahan kecepatan. Berarti kan kecepatan tidak konstan. Maka kita harus menggunakan dinamik. Nah, bagaimana caranya kita melakukan analisis dinamik untuk perlambatan? Nah, seperti ini diagramnya. Ini diagram kita belum menggambarkan inersianya. Kita ingat bahwa yang soal tadi, kalau dia bergerak ke kiri, dia melakukan percepatan ke kiri, maka inersianya adalah ke kanan. Nah, bagaimana dengan perlambatan? Nah, perlambatan itu kan dia, kalau dalam hal kasus ini, dia bergerak ke kiri. Dari arah geraknya ke kiri, kemudian dia melambat, kecepatannya berkurang. Berarti kan ada gaya yang ke kanan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika dia bergerak ke kiri, kemudian dia melambat, berarti ada gaya ke kanan. Kenapa gaya ke kanan? Karena gaya ini menyebabkan kecepatannya berkurang.
Nah, berarti pada kasus perlambatan dia ada gaya ke kanan. Nah, bagaimana dengan gaya gesek? Gaya gesek itu adalah melawan dari arah gerakan. Nah, ini kan arah gerakannya ke kiri, berarti gaya geseknya itu ke kanan. Jadi masih sama dengan yang awal tadi. Bedanya kalau tadi gaya tariknya itu ke kiri, kalau ini gayanya adalah ke kanan. Ini adalah kasus perlambatan. Nah, kita langsung menggunakan analisis dinamik, di mana jumlah gaya sama dengan M kalikan A. Nah, kita lihat kalau contoh ya, kalau kita melakukan analisis statik, misalkan kalau kita statik kan berarti sigma F sama dengan 0. Kita lihat F plus Fg sama dengan 0. Kan nggak mungkin ini, salah. Ada gaya ke kanan, ditambah gaya ke kanan, kok dia diam 0, nggak mungkin kan? Nggak ada yang melawan ke kiri, nggak mungkin 0 dia. Makanya kita tidak bisa melakukan analisis statik pada kasus perlambatan. Kemudian karena dinamik kita pakai langsung ke 2, berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti F ditambah dengan Fg, gaya dorong ke kanan ditambah dengan gaya gesek ke kanan, itu sama dengan M kalikan A. Nah, ini kita jadikan ukur Newton 1 sehingga bisa kita selesaikan dengan analisis statik. Berarti F tambah Fg dikurangi M kalikan A sama dengan 0. Nah, lihat bedanya ya dengan yang ini ya. F min Fg min MA sama dengan 0. Kalau kita perlambatan, F plus Fg kurangi M kalikan A sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan arah inersianya? Kita lihat nih. Kita membuat inersia ini berdasarkan dari persamaan ini, hukum Newton 1 ini. Nah, ini kita sama ya, ada gaya dorong ke kanan karena perlambatan, kemudian ada gesek juga ke arah kanan. Nah, inersianya dia akan melawan dari F dan Fg, berarti dia ke kiri. Nah, ini adalah M kali A nya inersianya. Berarti F ditambah, kalau ke kanan positif ya, F ditambah dengan Fg dikurangi M kali A sama dengan 0. Nah, ini kan pas sesuai ini. Nah, jadi kalau perlambatan dia arah geraknya meskipun ke kiri, saya kasih gambar ini arah geraknya. Jadi meskipun arah geraknya ke kiri, inersianya juga ke kiri. Beda dengan yang tadi percepatan. Ini arah geraknya. Ini arah geraknya juga ke kanan, ke kiri arah gerak. Nah, karena dia percepatan, arah geraknya ketika ke kiri, dia inersianya ke kanan. Sorry, kalau percepatan itu arah geraknya ke kiri, inersianya ke kanan. Nah, tapi kalau perlambatan, arah gerakannya ini ya, arah gerakannya ke kiri, inersianya ke kanan. Kalau perlambatan, arah geraknya ke kiri, inersianya juga ke kiri. Nah, itu bedanya antara percepatan dan perlambatan. Nah, kesimpulannya gini ya, kita bisa menyelesaikan persamaan atau kasus dinamik, yaitu ketika benda bergerak dengan kecepatan yang berubah atau memiliki percepatan maupun perlambatan. Kita bisa mempermudah kita menyelesaikan persamaan dinamik ini dengan kita menggunakan persamaan statik, yaitu hukum Newton pertama. Nah, apa syaratnya? Syaratnya kita harus menggambarkan arah dari inersianya ini. Nah, bagaimana membayangkan inersia? Ya tadi, ketika dia ada percepatan ke kiri, ada percepatan ya, arah dia percepatannya ke kiri, maka dia arah inersianya ke kanan. Nah, kalau ini ada perlambatan, gimana ya menghafalkannya ya. Ini ada perlambatan, kalau yang percepatan gampang ya, ketika dia ada percepatan ke kiri, arah inersianya ke kanan, dia melawan dari gerakan, benar ya. Dia pengennya bergerak cepat ke kanan, ke kiri, dia inersia ini akan melawan, jadi ke kanan. Nah, sedangkan ini dia kan berusaha memperlambatkan ke kanan, berarti inersianya ke kiri. Nah, jadi inersia itu selalu melawan
melawan dari perubahannya. Jadi kalau dia pengen memperlambatkan supaya memperlambatkan dia ke kanan, maka dia inersianya ke kiri. Kalau dia mempercepat kan ke kiri, maka arah inersianya ke kanan. Nah, ya gitulah kira-kira, semoga bisa dipahami. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang gerakan yang rotasi yang sering dipakai di permesinan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.